Di video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara membuat friction ellipse. Seperti yang dijelaskan di video sebelumnya, apa itu friction ellipse. Nah, salah satu teori yang paling simpel untuk memprediksi gaya cornering yang tersedia pada sudut slip tertentu dengan adanya tractive atau braking force itu didasarkan pada friction ellipse yang telah dijelaskan pada video sebelumnya. Jadi friction ellipse ini adalah suatu teori yang paling sederhana untuk memprediksi berapa gaya samping yang tersedia, berapa gaya FY yang tersedia pada sudut slip tertentu ketika ditambahi dengan longitudinal force, yaitu baik braking maupun traksi. Jadi ini ellipse itu digunakan untuk memprediksi hubungan antara gaya longitudinal dan gaya lateral. Nah, bagaimana cara membuat friction ellipse ini? Prosedur untuk menentukan cornering force atau cara membuat friction ellipse ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita melakukan pengukuran atau eksperimen yang menunjukkan hubungan antara cornering force gaya samping versus sudut slip. Pada kasus yang free rolling itu artinya tidak ada longitudinal force. Jadi tidak dilakukan pengereman dan tidak dilakukan percepatan, itu adalah free rolling. Nah, jadi pertama-tama kita melakukan eksperimen dan kita mengukur gaya samping atau gaya gesek dalam arah samping versus sudut slip. Nah, ini kita ukur tanpa adanya pengereman maupun akselerasi pada roda. Nah, ini diperlihatkan pada gambar yang A ini, berarti yang separuh ini. Ini adalah cornering force-nya atau gaya gesek dalam arah samping FY. Ini adalah sudut slip. Jadi kita variasikan sudut slipnya. Misalkan yang ini, ini 4 derajat. Dengan kita setting alat untuk membentuk sudut slip 4 derajat itu ternyata menghasilkan gaya samping sekian. Kita tambahkan lagi misalkan yang 8 derajat, itu akan terbentuk gaya samping atau cornering force sekian. Nah, ini kita plot sampai dia hampir sliding. Jadi ini maksimalnya di sini. Ini kira-kira berapa ya? 0, 2, 4, 6, 8, 10, mungkin sampai 12 ya kalau dalam contoh ini. Jadi ini dilakukan sampai 12 derajat sudut slipnya. Di sudut slip 12 derajat itu gaya sampingnya adalah di sini. Nah, ini kita awalnya membuat kurva yang ini. Kita membuat kurva sumbu X-nya itu adalah sudut slip, sumbu Y-nya adalah cornering force. Tanpa adanya pengereman maupun akselerasi. Di tahap pertama, jadi tahap pertama kita sudah membuat yang kurva ini. Nah, kemudian tahap yang kedua, cornering force FY pada variasi sudut slip kemudian ditandai pada aksis vertikal seperti pada gambar B. Nah, jadi yang pertama tadi kita sudah membuat kurva yang ini. Nah, tahap yang kedua kita tandai yang 2 derajat, kita tandai kasih panah, kemudian ke atas ini, kemudian kita kasih garis horizontal. Ini berarti yang 2 derajat. Yang 4 derajat berarti yang ini. Yang kita tarik ke atas, ini berarti yang 4 derajat. Ini yang 6 derajat, ini yang 10 derajat, ini yang 12 derajat. Jadi kita tambahkan garis-garis ini. 1, 2, 3, 4 sampai yang ini 12 derajat. Nah, sebagai contoh, cornering force yang terbentuk pada sudut slip 4 derajat, ini yang 4 derajat ini ditandai dengan FJ4 pada vertical axis yang merupakan aksis minor dari ellipse yang terbentuk. Ini kan untuk ellipse untuk yang minornya, yang pendeknya, sumbu pendeknya. Nah, jadi yang tahap yang kedua ini kita sudah bikin yang garis-garis ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian tahap yang ketiga, dari data pengukuran ban maksimal tractive ataupun braking force tanpa ada lateral ditandai pada aksis horizontal. Nah, kalau yang pertama tadi kita melakukan eksperimen untuk mengukur cornering force pada berbagai sudut slip pada kondisi free rolling. Nah, sekarang kita melakukan eksperimen untuk mengukur gaya gesek maksimal pada arah longitudinal tanpa adanya gaya samping. Nah, kita sudah ketemu Fx max ini. Jadi kita
kita melakukan eksperimen untuk mengukur gaya gesek maksimalnya dalam arah longitudinal tanpa adanya gaya samping. Jadi murni gaya dalam arah longitudinal. Jadi kita sudah ketemu titik ini. Nah, kemudian tahap yang terakhir adalah kita membuat garis-garis ini, garis yang melengkung ini. Tadi kan kita sudah tahu ini titik-titik ini 1, 2, 3, 4 ini dan titik yang fx maksimal. Nah, sekarang kita membuat garis yang melengkung ini pada tiap sudut slip. Kan ini untuk elips tadi. Jadi ini adalah friction ellipse. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, itu kita lakukan di tahap yang keempat. Nah, cornering force Fy yang tersedia pada alfa yang diberikan, misalkan pada 4 derajat ini, kita kan sudah ketemu 4 derajat. Nah, kita membuat contohnya kita membuat yang ini, yang garis yang ini. Yang kita mau hubungkan dengan gaya gesek dalam arah longitudinal yang maksimal ini. Nah, misalkan untuk yang 4 derajat, untuk gaya traktif atau braking yang diberikan Fv ditentukan dengan, nah, jadi yang garis-garis ini itu kita bisa tentukan dengan persamaan elips, yaitu Fy dibagi dengan Fy 4 kuadrat tambah Fx dibagi dengan Fx max kuadrat sama dengan 1. Nah, kan kita sudah tahu Fy 4, kita sudah tahu Fx maxnya di sini. Nah, sekarang kita cari Fz dan Fx-nya. Nah, misalkan untuk yang Fx sekian, kita kasih Fx dari misalkan dari 0 sampai Fx max dengan increment dengan spasi tertentu, maka kita akan ketemu Fj-nya. Nah, ketika Fx sudah kita tentukan, kemudian kita hitung Fj dengan rumus ini, maka akan ketemu kurva yang ini 4 ini. Nah, itu akan kita lakukan juga pada semua sudut slip. Misalnya 1 derajat, berarti yang Fj 4-nya ini kita ganti dengan yang di sini. Fj 4-nya tetap. Begitu juga yang seterusnya. Jadi yang kita variasikan adalah Fj 4 ini sesuai dengan yang di sini. Ini berapa? Misalkan yang mana? 2 derajat, berarti ya kita gunakan Fj yang 2 derajat. Nah, sehingga akan ketemu seluruh kurva elips pada tiap-tiap sudut slip. Nah, ini saya tulis lagi persamaannya Fj per Fj. Ini contoh ya Fj 4 ya. Fj bagi Fj 4 kuadrat tambah Fx bagi Fx max kuadrat sama dengan 1. Nah, persamaan tersebut itu menggambarkan sebuah elips dengan nilai yang diukur ya tadi ya, ini Fx max sebagai yang mayor aksis, Fj 4-nya sebagai minornya. Untuk yang kasus ini sebagai minornya, ini sebagai mayornya. Nah, mayornya kan tetap di Fx max. Nah, minornya itu berubah-ubah. Kalau kita menganalisis yang 1 derajat berarti minornya ini. Kalau yang 2 derajat berarti minornya ini, 4 derajat minornya ini, 6 derajat minornya ini, dan seterusnya. Jadi langkah-langkah tersebut diulang lagi untuk berbagai nilai sudut slip alfa sehingga terbentuk kurva-kurva terlihat seperti gambar ini. Nah, kita perhatikan bahwa untuk alfa tertentu, jika traktif atau braking kita tambahkan, kita berikan, maka cornering force akan semakin turun cornering force-nya. Nah, ini sesuai dengan teori sebelumnya. Nah, itu adalah tahapan dalam membuat kurva elips pada tiap sudut slip. Nah, di video setelah ini kita akan bahas tentang metode semi empirik. Karena kita sudah selama ini membahas tentang metode analitik, yaitu kita gunakan rumus-rumus fisika, kemudian kita turunkan satu persatu sampai kita bisa menghasilkan rumus yang menyatakan hubungan antara gaya lateral dengan sudut slip, momen aligning dengan sudut slip. Kemudian kita lanjutkan dengan metode full empirik, yaitu dengan menggunakan curve fitting. Ini juga sama untuk menunjukkan hubungan antara gaya lateral dengan sudut slip dengan momen aligning torque dengan sudut slip. Nah, di video setelah ini kita akan bahas tentang semi empirik. Jadi ini adalah kombinasi antara analitik dengan empirik. Nah, itu seperti apa kita bahas di video setelah ini. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.